Wa qala alaihi salatu wassalamu fadlul alimi 'alal abid kafadli ala adnakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah bagikan keutamaan diriku atas orang-orang yang derajatnya paling rendah di antara kalian. Jadi Rasul mengatakan bahwasanya orang-orang berilmu derajat di mata Allah seperti derajat para nabi. Selisihnya, jarak antara keutamaan orang alim dengan ahli ibadah itu jumlahnya rentangnya itu seperti Rasulullah dengan orang yang paling anggap terendah di kita, ya bodoh, ya gitu ya, orang bodoh yang orang hina gitu. Begitu betapa jauhnya rentang derajatnya. Kalau di dalam hadis sebelumnya kan disebutkan dengan selisih beberapa derajat, itu hitungannya adalah 700 derajat selisihnya antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. 700 derajat, derajat satu ke derajat yang lainnya kalau ditempuh dengan ukuran waktu tempuh kira-kira butuh 500 tahun perjalanannya. Kira-kira saking jumlahnya. Maka kemudian tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya ibadahnya orang jahil kan ya. Orang yang berilmu itu setara dengan 1000 orang ahli ibadah dan seterusnya. Itu pujian-pujian betapa penting dan strategisnya posisi orang-orang berilmu. Wa qada Allah Ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam anna alimun uhibbu aliman. Allah menurunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan beliau berfirman, ana alimun, aku adalah zat maha mengetahui, maha berilmu, uhibbu aliman. Maka aku sangat mencintai orang-orang yang bergelut di dunia ilmu. Aliman, sangat alim, orang yang alim, orang yang cinta ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang berburu ilmu. Wa qala Hasan rahmatullah alaih, Imam Hasan rahmatullah alaih mengatakan, midadul ulama'i yuzinu yaumal qiyamati bidammi syuhada. Fayatarajjahu midadul ulama ala dammi syuhada. Midadul ulama, jadi ukuran atau kualitas seorang ulama nanti di akhirat akan ditimbang dengan dibandingkan dengan darah para syuhada. Kalau di hadis sebelumnya kan al-alim wa huwa ya'mal fi amalihi ka'alfi syahidin. Orang yang menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmunya, orang yang alim dan senantiasa mengamalkan ilmunya itu setara dengan 1000 syuhada. Ini di akhirat nanti ulama atau alim ya. Kalau saya nyebut orang alim atau ulama, itu bukan ulama yang kita pahami, tapi orang yang selalu tidak lelah menuntut ilmu, mencari ilmu, tidak lelah belajar. Bukan ulama-ulama yang pokoknya menuntut ilmu, selalu belajar, bergelut dengan ilmu, atau alim atau ulama. Itu akan ditimbang dengan darah syuhada. Maka fayatarajjaha midadul ulama ala dammi. Maka kemudian akan jelas bagaimana beratnya atau kualitas ulama itu dibanding darah syuhada. Padahal kita tahu syuhada, syahid itu
dalam pandangan dan juga dalam ajaran Rasulullah dianggap sebagai status termulia. Kan gitu ya? Termulia, tertinggi di mata Allah. Karena mereka adalah yang dianggap memperjuangkan agama Allah. Maka orang-orang yang otaknya pendek selalu mengambil jalan pintas untuk menjadi mati syahid. Ada yang rela ngebom, gitu kan, bunuh diri, ngebom gereja, dianggap syahid. Itu padahal kebodohan. Karena mereka hanya melihat status syuhada, syahid itu mulia. Tapi proses untuk menjadi syuhada, nah itu mereka yang salah. Masa bunuh diri untuk menjadi syuhada, rugi. Karena ternyata, kan, kalau kita lihat hadis ini, orang yang menuntut ilmu, lalu dia alim, dia menjadi seorang ulama saja, karena dia setara dengan 1000 kesyahidan. Ngapain harus bunuh diri, ngebom gereja, ngebom apalagi berjuang ke Palestina misalnya. Nah, jadi ditimbang dan jelas bahwasanya bobot ulama itu lebih berat daripada darah syuhada, para syuhada.